Pernah kebayang nggak sih apa yang bikin sebuah pelajaran di kelas itu berhasil? Maksudnya bukan cuma bikin siswa jadi tahu, tapi benar-benar paham. Nah, kali ini yuk kita bedah bareng-bareng anatomi sebuah pelajaran modern. Coba perhatiin deh dua gambar ini. Kontras banget kan? Di satu sisi kita lihat alam yang subur, airnya melimpah. Di sisi lain pemukiman padat, orang antri air bersih. Nah, tantangannya bukan sekedar ngajarin apa itu siklus air, tapi gimana caranya bikin anak kelas 5 SD ngerti mengapa siklus air itu penting banget buat dunia kita yang penuh kontras ini. Oke, jadi semua ini tuh berawal dari sebuah rencana. Semacam cetak biru yang dirancang bukan buat hafalan doang, tapi untuk pemahaman yang jauh lebih dalam. Ini dia nih studi kasus kita. Sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran tentang siklus air buat siswa kelas 5. Kalau kita lihat di atas kertas, wah, rencana ini kelihatannya sempurna banget, ambisius banget. Nah, yang menarik banget dari rencana ini adalah tujuannya. Ini bukan lagi soal nyebutin tahap-tahap siklus air kayak evaporasi, kondensasi, dan seterusnya. Tujuannya itu membangun keterampilan. Gimana caranya berpikir kritis, kerja bareng, komunikasi, dengan topik siklus air sebagai medan latihannya. Rencananya sendiri pakai pendekatan berbasis proyek. Jadi siswa nggak cuma duduk manis dengerin guru. Mereka diubah jadi ahli hidrologi cilik, melakukan eksperimen dan nyoba mecahin masalah kekeringan. Secara teori ini kedengarannya keren banget, tapi gimana pas dijalanin di dunia nyata? Oke, sekarang bagian serunya. Mari kita lihat gimana rencana super ini pas ketemu sama realita di kelas. Karena ya disinilah ujian sebenarnya. Dan langsung aja kita ketemu intinya, ada kutipan langsung dari analisis pelajaran ini. Dan ini penting banget. Sebagian murid kebingungan. Kebingungan. Nah, ini sinyal pertama kalau ada yang nggak beres. Ternyata guru yang ngejalanin rencana ini namanya Butika, nemuin beberapa masalah klasik banget di kelas. Ada siswa yang dominan, tapi ada juga yang cuma numpang nama di kelompok. Banyak yang masih nungguin instruksi detail dari guru, nggak bisa gerak sendiri. Hasilnya, wah, kualitas proyeknya jadi beda-beda banget. Ini tantangan yang pastinya familiar buat banyak guru. Pertanyaan ini jadi pusat analisis kita. Jadi, apa yang salah di sini? Apa idenya yang ketinggian? Atau jangan-jangan ada satu bahan rahasia yang kelupaan? Untuk bisa jawab itu, kita perlu mundur sedikit dan paham dulu 3 gagasan besar yang jadi fondasi pelajaran ini. Pertama, ada deep learning atau pembelajaran mendalam. Gampangnya, ini filosofi utamanya. Belajar itu bukan cuma ngumpulin fakta, tapi soal ngembangin kompetensi buat hadapin dunia nyata. Kedua, konstruktivisme. Gini, teori ini bilang siswa itu kayak tukang bangunan. Mereka membangun pengetahuannya sendiri, bukan kayak ember kosong yang tinggal diisi. Mereka belajar paling efektif itu pas ngerjain sesuatu, bukan cuma dengerin. Proyek tim ahli hidrologi itu dasarnya ya dari ide ini. Dan yang ketiga, ini nih yang mungkin paling penting buat kasus kita, scaffolding. Bayangin aja ini kayak roda bantu pas kita belajar naik sepeda. Tujuannya bukan buat dorong sepedanya terus-terusan, tapi buat ngasih dukungan biar nggak jatuh, dan kalau udah seimbang, ya dilepas. Oke, sekarang kita udah punya alat bedah nih 3 teori tadi. Yuk kita balik lagi ke kelasnya Butika buat cari tahu apa sih masalah sebenarnya. Nah, kalau kita pakai kacamata teori tadi, masalahnya jadi kelihatan jelas banget. Siswa bingung. Itu bukan karena mereka nggak pintar, tapi karena tujuannya nggak dipecah jadi langkah-langkah kecil yang jelas. Anggota kelompok yang pasif, itu karena peran mereka nggak jelas, jadi nggak tahu harus ngapain. Dan ketergantungan sama guru, itu gejala siswa yang belum dikasih alat buat belajar mandiri. Jadi kesimpulannya apa? Rencananya keren, teorinya mantep, tapi ada satu jembatan yang hilang antara ide besar sama prakteknya di kelas. Dan jembatan itu namanya scaffolding yang efektif, bimbingan bertahap itu. Oke, jadi gimana cara kita ngebangun jembatan itu? Nah, ini bagian praktisnya nih. Gimana caranya menerapkan scaffolding di kelas? Ini sebenarnya bukan hal yang ribet kok. Intinya cuma ngasih struktur. Kasih checklist biar anak-anak tahu sukses itu kayak apa. Kasih pedoman yang jelas. Terus, yang penting juga, kasih peran yang spesifik di kelompok. Misalnya, kamu jadi pencatat data, kamu juru bicara tim. Dan terakhir, guru harus terus memantau dan ngasih feedback yang membangun. Bedanya tuh fundamental banget. Kalau di model lama, guru itu kayak Google-nya kelas, sumber semua jawaban. Tapi dengan scaffolding, guru itu jadi arsiteknya yang ngasih alat biar siswa bisa nemuin jawaban sendiri. Fokusnya juga geser, bukan lagi soal apa hasil akhirnya, tapi apa yang kamu pelajari selama prosesnya.
Terus, apa nih pelajaran utamanya buat kita semua? Apa yang bisa kita bawa pulang, entah kita guru, murid, atau siapapun yang lagi belajar sesuatu? Pembelajaran mendalam. Ya, kayak eksperimen di gambar ini, intinya ya keterlibatan aktif. Merasakan sendiri, mencoba, bahkan salah. Bukan cuma nonton dari jauh. Jadi, ini dia intinya. Kita bisa aja punya rencana pelajaran paling canggih sedunia. Tapi tanpa jembatan, tanpa scaffolding yang tepat, banyak siswa bakal tertinggal di tepi sungai kebingungan. Tugas kita adalah membangun jembatan itu. Dan pertanyaan ini buat kita semua renungkan. Dalam hidup kita, gimana ya caranya kita bisa bangun lebih banyak jembatan? Jembatan yang bisa mindahin kita dari cuma sekedar tahu, jadi paham seutuhnya.